Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Jamaah sekalian, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa kita juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita ini adalah semuanya karunia dari Allah. Kita diizinkan, ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah kita bisa menjalankan ibadah salat zuhur. Yang jelas memang ini adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak menjalankan sholat zuhur berjamaah di masjid, mungkin karena memang ada kesibukan atau yang lain. Makanya kita dipilih sama Allah bisa hadir di masjid ini. Dilanjut setelah zuhur kita kajian ba'da zuhur. Mudah-mudahan ini menjadi asbabiyah buat kita semuanya, menjadi keberkahan. Tambah berkah umur kita, tambah berkah ilmu kita, tambah berkah rezeki kita, tambah berkah juga istiqomah kita dalam ibadah, dan maut kita dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana cara memilih pasangan hidup. Ini kalau disampaikan ini rata-rata nih, kalau yang hadir di sini mungkin jamaahnya ini mah udah nikah semua ini. Ya. Atau mau 2 kali? Ya, ini sudah nikah semua. Jadi materi ini, pertama materi yang disampaikan ini, pertama mungkin kalau kita yang sudah nikah sekian tahun, mungkin materi ini bukan buat kita, tapi buat anak-anak atau cucu kita. Yang kedua, materi ini pun bisa jadi buat pribadi kita, karena memang ini materi untuk memperbaiki rumah tangga kita. Yang jelas, jamaah sekalian, yang harus dipahami bahwa rumah tangga itu enggak ada pakarnya, ahlinya dalam menjalankan rumah tangga. Kalau teori mungkin iya. Nih ustadz ini atau ustazah ini ahli atau pakar rumah tangga. Ada. Tapi sebatas teori. Tapi dalam menjalankan kehidupannya, ini mohon maaf, si ustadzah pakar rumah tangga itu pun cerainya udah 3 kali. Segitu pakarnya. Ya. Satu. Yang kedua, bahwa dalam menyikapi di dalam rumah tangga, tadi tidak ada pakarnya. Yang kedua, Rasulullah pun pernah mengalami kesalahan dalam menyikapi rumah tangga. Tapi rumah tangganya, sikapnya Rasulullah yang salah menurut pandangan Allah bukan sebuah kesalahan bagi Rasul, tapi adalah sebuah ibrah, sebuah pembelajaran buat kita. Yang ketiga, karena memang tidak ada pakar ahli rumah tangga pun, ketika saya menyampaikan ini, mungkin dari jamaah ada yang sudah nikahnya 30, 40 tahun. Sementara saya nikah baru 24 tahun pernikahan saya. Kita jadi dalam rumah tangga mah disebutnya itu belajar bareng. Belajar bareng, belajar
belajar bareng untuk saling mengingatkan di antara kita. Itu dalam rumah tangga. Dan yang jelas, kalimat dalam rumah tangga itu Allah bilang, wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergauli hubungan dengan pasangan hidup kita itu ma'ruf. Ma'ruf itu beda dengan khair. Dalam rumah tangga mah. Khair baik buat orang, baik buat kita. Tapi kalau ma'ruf itu bisa jadi dalam rumah tangga baik buat orang, belum tentu baik buat kita. Dalam menyikapi rumah tangga tuh. Baik buat kita dalam menyikapi rumah tangga, belum tentu benar buat rumah tangga orang lain. Makanya ketika kita mengajarkan tentang rumah tangga kepada anak kita itu, bukan teorinya, tapi pengalaman yang pernah didapatkannya. Gitu. Karena setiap orang memiliki karakter masing-masing. Dalam rumah tangga tuh, wa asyiruhunnanya bil ma'ruf. Baik buat kita, belum tentu buat orang lain. Misal contoh aja, nggak usah jauh lah. Ada orang yang manggil istrinya itu mami. Misalnya nih. Ada orang yang manggil istrinya mami. Kemudian manggil suaminya papi. Makannya di restoran yang mahal. Rumahnya di tempat yang mewah. Indah buat dia. Tapi coba diterapkan dengan orang yang tidak sepadan, tidak sebanding dengan dia. Enak banget tuh ya. Mami mau makan apa? Oh iya, papi mau makan ini. Enak. Itu baiknya buat dia. Tapi kalau orang yang nggak selevel dengan dia, mohon maaf beribu maaf. Misalnya kalangan orang yang ekonominya lemah atau rendah, manggil papi mami rasanya nggak pas gitu. Yang enak kan babak lu sama emak lu. Kalau orang Betawi itu. Nah, itu saja sudah nggak pas. Makanya dalam rumah tangga, baiknya dia dengan baiknya kita belum tentu sama. Pun sebaliknya, rumahnya berlantai 4, mewah, mobilnya mewah, jabatannya tinggi, manggilnya emak lu sama bapak lu. Nggak pantas. Begitu. Nah, begitu juga dalam rumah tangga. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam membina rumah tangga, ini mohon maaf sekali lagi, saya sampaikan bahwa saya bukan ngajarin. Kita sama-sama belajar. Bahwa dalam rumah tangga, membina rumah tangga itu adalah ibadah yang tidak berujung. Pembelajaran yang tidak ada akhirnya. Rumah tangga itu. Ibadah yang tidak berujung, kenapa? Karena memang ibadahnya selamanya bernilai ibadah ketika orang menyatakan akad. Akad itu ikatan. Akad itu perjanjian. Saya terima nikahnya Anu bin Anu dengan mas kawin. Hampir lupa saya. Saya terima nikahnya Siti bin Sata misalnya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat ditambah bedug dibayar tunai. Nah, ketika itu terjadi, maka itu sudah bernilai ibadah apapun, Pak. Suami kerja di sini, di jasa marga di sini, dinilai jihad oleh Allah, kalau memang niatannya awalannya ibadah. Dari nikah itu. Apa itu ibadah? Dalam pernikahan, menjalankan sunnahnya Nabi. Menjalankan perintahnya Allah. Tuh, niatan ibadahnya. Bukan hanya untuk menyalurkan biologisnya, tapi memang harus niatannya ibadah. Kalau sudah niatannya ibadah, apapun dinilai ibadah. Mohon maaf, kita suami yang kerja ini di kantor ini dinilai jihad sama Allah. Gitu. Karena memang niatannya jihad, maka istri yang melepas kita mau kerja pun dia harus ikutan jihad. Gitu. Nah, makanya itu ibadah yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada akhirnya, itu dengan pernikahan. Kita kerja dinilai jihad. Punya duit, ngasih nafkah, infak. Kewajiban. Hubungan badan dinilai ibadah. Tuh sampai sebegitu. Apapun. Hatta mohon maaf. Memandang seorang istri dengan rasa sayangnya. Ini mohon maaf Pak. Ini bisa diamalin ntar pulang kantor nih. Memandang doang. Itu nilainya 10 Pak.
pahalanya tuh. Di bapak nih pulang kantor, turun dari mobil, buka pintu, ngeliat istri pelototin, natep, itu 10 itu. Gitu. Ya, tapi dengan penuh rasa rahmat ya, dengan rasa kasih sayangnya, itu udah dinilai 10, Pak. Yang kedua, dalam rumah tangga itu pembelajaran yang tidak ada akhirnya. Kenapa? Sebab dalam rumah tangga, walaupun kita pacarannya lama, walaupun kita nikahnya udah lama, masih ada selisih paham dalam rumah tangga itu. Makanya selalu belajar dan belajar. Makanya mohon maaf nih, dalam rumah tangga itu ada 2 kuncinya, Pak. 1, pengertian. 2, komunikasi. Tuh. Ini untuk mengantisipasi pembelajaran nih yang gak ada akhir. Nih, kita udah tahu memang dari dulu memang istri kita tuh cerewet bawel. Itu masih aja, Masya Allah, cerewet banget sih lu. Ada tuh bahasa begitu. Padahal kita udah tahu itu. Gitu. Udah tahu suaminya pelit dari dulu. Laki gue pelit banget. Udah tahu dari dulu. Tapi pembelajaran yang tidak ada akhirnya itu. Kita udah tahu karakter istri kita begitu. Masih aja kita sewot. Masih aja kita marah. Makanya kunci dalam rumah tangga 2. 1, pengertian. 2, komunikasi. Pengertiannya apa? Saya sudah tahu dia begitu. Ngerti. Kalau ada masalah, komunikasi. Makanya di sini pentingnya ketika kita akan memilih pasangan hidup, nih mohon maaf nih, ini mah bagi yang udah mah udah ya. Jangan nih buat angan-angan yang kedua nih Pak nih. Ini bukan ngajarin yang kedua. Walaupun nikah kedua itu sebenarnya Pak, mohon maaf nih ya. Nikah kedua kali itu sebenarnya bukan karena mampu, bukan. Karena berani. Nikah kedua itu bukan karena mampu, karena berani. Ya, berani nggak tidur di kantor, waktunya pulang. Gitu. Berani nggak makan di mana gitu. Karena berani aja sebenarnya, bukan karena mampu-mampu amat ya. Tuh. Komunikasi. Makanya ketika kita ingin mencari pasangan hidup, yang pertama awalan nih. Pertama, fatatun muta'addibah. Cari pasangan hidup yang fatatun, pemuda yang beradab, berilmu. Kalau dia punya ilmu, dia punya adab, fatatun muta'addibah. Yang keduanya, kalau dia punya itu, pasti akan menjadi zaujatun soleh atau solehah. Akan menjadi istri yang soleh dan solehah. Kenapa? Sebab dianya punya ilmu. Sebab dianya punya pengetahuan. Sebab dia punya adab. Adab tentunya yang bisa dicari, bisa didapatkan dengan kajian, keilmuan. Ini tentunya ilmu agama. Akan menjadi zaujatun solehah. Yang ketiga, kalau sudah jadi zaujatun solehah, pasti akan menjadi azuzun hakimah. Apa? Nenek kakek yang bijaksana. Karena apa? Karena memang dia menjadi istri yang soleh. Yang ketiga, yang keempatnya, kalau sudah jadi fatatun muta'addibah, zaujatun solehah, azuzun hakimah, dia pasti akan akhirnya maut husnul khotimah. Itu. Nah, kenapa bisa jadi pasangan kita yang sekarang begini? Mungkin backgroundnya dulu bukan fatatun muta'addibah. Bukan istri yang memiliki adab yang baik. Atau memiliki keilmuan yang cakep. Makanya sekarang kita punya istri yang begini. Ya, makanya itu. Kalau memang sudah terjadi, hal itu terjadi, sudah jalanin dan nikmatin. Kenapa? Memang sudah Allah takdirkan itu. Karena gini Pak, dalam jodoh itu, dalam perjodohan itu, pernikahan itu, ada jodoh, ada dijodohkan. Ada takdir, ada ditakdirkan. Kalau dalam kehidupan umum, ini bahasanya saya analogikan, kalau takdir, tuh rumput, itu walaupun nggak di tanah tuh hidup tuh. Itu takdir tuh. Itu rumput hidup dimanapun. Bapak punya halaman. Minggu ini dikoret. Di apa itu? Dikoret itu ada apa? Dikoret itu di apa namanya? Diambil rumputnya.
Ya, dicabutin rumputnya. Bulan depan numbuh lagi. Di situ lagi. Itu namanya takdir. Ada yang ditakdirkan apa? Nanam padi. Nanam padi karena memang bukan kehendak takdirnya Allah. Ada upayanya manusia. Maka berubah tuh. Sawahnya digarap dulu. Udah digarap, dikerjain dulu, ditanam dulu, dikasih obat dulu. Dikasih obat pun belum tentu numbuh. Bagus. Ada dia, kalau bahasa Sunda nama hapa, kena serangan, apa itu? Hama juga. Itu namanya ditakdirkan. Ada campur tangan manusia. Nah, pernikahan pun, kalau memang dia sudah dari takdirnya Allah, rumah tangganya nggak ribet. Nggak ribet. Tapi kalau dipaksakan dengan takdir, ditakdirkan dengan campur tangan manusia, biasanya ribet rumah tangganya. Ada aja, ribut aja. Dari mulai gajinya sekian, ribut. Wah, terus aja. Nggak ada nikmatnya itu rumah tangga. Itu namanya dipaksakan. Nah, begitu juga dalam rumah tangga kita tuh. Nah, rumah tangga kita ini adanya di mana? Di posisi takdirkah atau ditakdirkankah? Maka tinggal kita dibekali oleh Allah 3 potensi. Otak, hati, panca indera. Otak untuk berpikir apakah ini maslahat atau tidak kalau dilanjutkan. Yang kedua, hati mikir, mempertimbangkan apa sikap yang saya harus ambil. Maka panca indera mengeksekusi hasil dari pikiran dan pertimbangan dalam menyikapi rumah tangga. Makanya kuncinya yang saya bilang tadi dalam rumah tangga 2, pengertian dan komunikasi. Bisa jadi rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu ketenangan, ketenangan jiwa. Mawadah dan warahmah cinta kasih. Sebenarnya kalau konsep ini memang konsep besar ini. Sakinah, mawadah, warahmah. Yang bisa ngejalanin ini cuma Rasulullah nih. Kalau kita ketenangan kita biasa aja. Mawadah warahmah cinta kasihnya juga biasa aja. Kenapa biasa aja? Orang istrinya cuma 1 kok. Masa iya nggak tenang lu rumah tangga? Cuma istri 1 rumah. Jiwa nggak tenang. Kalau Rasulullah pakai sakinah, wajar. Kenapa? Istrinya banyak. 9. Malah ada yang bilang sampai 12. Yang ketika beliau meninggal aja di posisi 9. Makanya mencari ketenangan jiwa. Itu ada pada Rasulullah. Orang istrinya 9. Kita istri 1, enggak sakinah. Waduh, ribet banget itu. Itu Pak. Itu. Mawadah warahmah, cinta kasih. Kalau sudah nikah udah lama, mungkin udah udah dapatkan ketenangannya, kan cinta kasih datangnya belakangan tuh. Makanya tujuan nikah itu sakinah, mencari ketenangan, mawadah, cinta dan kasih. Biasanya kalau sudah menemukan ketenangan, nikah udah lama, kesononya cuma tinggal kasihan, Pak. Nenek masih cinta sama kakek, dibilang cinta, enggak juga. Kenapa? Udah peot. Nikah udah 40 tahun, gue udah enggak cinta. Tapi gue kasihan kalau ngehianatin dia. Kasihan hidup dari dulu sama gue. Waktu gue hidup susah, bareng-bareng. Masa gue udah jaya, gue hianatin dia. Bentuknya kasihan. Makanya mawadah warahmah dibelakangin, Pak. Awalnya ada ketenangan. Gitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, 5 menit lagi ya. Yang saya tahu ini jam makan siang. Nah, ini nanti bisa berlanjut ini. Kalau mau nanti kita lanjutin. Sebab materi rumah tangga masih abrek, Pak. Kitabnya aja banyak. Dari mulai Ukudul Jen, Quratul Uyun, ada tentang bab hubungan badan aja di Fathul Ijar. Kitabnya aja minimal ada 3, Pak. Ada kitab yang khusus membahas tentang hubungan badan. Namanya Fathul Ijar. Wah, itu kalau didengar sama umum tuh, wah ini kitab seks katanya. Tapi memang benar, sebegitu sempurnanya Islam ngebahas tentang seks. Jangan hubungan malam apa, jam berapa, ya itu ada caranya juga. Nah, itu Fathul Hijar. Gitu. Makanya Ustadz mah wajar anaknya banyak. Pertama tahu ilmu, yang kedua kemana-mana serebetan, itu aja. Ini tahu dia paham ilmunya. Kesimpulan aja deh dari saya. Kalau kita ingin memilih calon pasangan hidup, minimal ngikutin Rasul. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tunkahul mar'ah li arba'in.
Pertama, kalau kamu mau nikahi, mau mencari calon pasangan hidup itu, pertama, 5 liha karena harta. Islam kalau gitu materialistis bukan. Justru Islam bisa mengcover tentang kemanusiaannya seseorang butuh harta. Cari orang kaya. Yang kedua, wali jamaliha karena cantik dan ganteng. Yang ketiga, wali nasabiha karena keturunannya. Yang keempat, wali diniha parbicatidin taribat yadak. Yang terakhir, kriteria yang harus dipilih adalah agama. Singkat padat yang ingin saya sampaikan. 1, cari orang kaya. Kaya nggak jadi jaminan orang bisa setia dan bahagia. Tapi kalau ada kaya, minimal bisa seneng. Beda, Pak. Seneng dengan bahagia beda. Orang susah bisa bahagia walaupun nggak seneng hidupnya. Tapi orang kaya bisa jadi seneng, belum tentu bahagia. Makanya ada bahasa orang kaya, yuk kita jalan-jalan ke Singapura, ngapain? Biasa, seneng-seneng. Berarti dia seneng-senengnya dicari. Kesenengannya aja dicari. Belum tentu bahagia. Kenapa? Sebab orang susah, nggak pernah ke Singapura, nggak pernah tur, anaknya banyak, Pak. Badannya sehat-sehat, berarti bahagia hidupnya. Penyakit jarang. Gitu. Kenapa? Sebab kesenangan dicari, bahagia diciptakan sendiri. Gitu. Makanya kesenangan, yuk kita senang-senang, disenang-senang mau dicari. Nggak ada, Bapak, yuk kita ke Singapura, ngapain? Bahagia-bahagia, nggak ada. Pasti senang-senang. Gitu. Harta bisa dicari. Kemudian li jamaliha karena cantik. Cantik juga relatif. Enggak semua orang menganggap dia cantik. Sebab cantik mah relatif menurut kacamata pandangan masing-masing. Mungkin kata saya orang yang perempuan yang cantik itu yang tinggi semampai. Mungkin kata saya. Mungkin kata Bapak mah bisa jadi yang gendut segede drum. Itu yang cantik. Yang kira-kira kalau naik angkot-angkot gak berhenti karena takut terbalik. Naik gojek-gojek juga gak datang karena memang gak kuat. Bisa jadi. Itu relatif. Menurut saya yang cantik itu yang putih. Kuning langsat. Mungkin menurut Bapak bisa jadi. Yang hitam legam. Itulah yang istimewa. Bisa jadi. Makanya relatif cantik. Yang kedua. Wali nasabiha. Kalau dari wali nasabiha kata ulama. Yang penting jelas dia anak siapa itu. Anak siapa, orang mana, dan bagaimana tentang keluarganya. Sebab kalau seseorang dari keluarga itu, kalau dari postur fisik itu lebih cenderung ke bapak. Tapi kalau karakter lebih cenderung ke ibu. Gitu. Ini ada sebuah hadis, Pak. Ini sahih. Ibu bapaknya putih, Pak. Anaknya hitam. Legam hitamnya. Pengantin baru, anaknya ibu bapaknya putih, anaknya pas lahir hitam. Ngadu ke Rasulullah. Ya Rasul, istri saya selingkuh. Kenapa? Saya putih, dia putih. Kenapa anak saya hitam? Pertanyaan Rasul, 1. Kakekmu dulu hitam apa putih? Iya Rasul. Kata bapaknya, kata si suaminya. Iya Rasul, kakek saya hitam. Nah, itu dia. Gennya turun ke anakmu. Gitu. Nah, beda kalau karakter dari ibu biasanya. Gitu. Makanya wali nasabiha, cari keturunan yang memang minimal kita tahu dia posisi keluarganya, situasi keluarganya. Jangan sampai pilih pilih jodoh yang nggak jelas dia. Entah dia orang mananya atau anak siapanya. Gitu. Ini bicaranya secara global, Pak, bukan substansial. Bukan. Saya sampaikan secara global, bukan substansi. Tentang kaya, bisa jadi ada orang kaya, gitu, memang soleh. Tapi bisa jadi ada orang miskin tapi baik. Kemudian ada orang cantik, ini saya bicaranya bukan substansi, tapi global. Termasuk yang tadi saya sampaikan, bisa jadi orang yang tidak jelas keluarganya, tidak jelas anak siapanya, malah mungkin diambil dari panti asuhan, itu juga bisa jadi baik. Tapi saya bicara ini adalah secara global, bukan secara substansial atau sempalan-sempalan, bukan.
Saya sampaikan ini. Kemudian yang paling akhir adalah pazpar bicatidin taribat yadak. Pilihlah agamanya. Yang penting satu aja. Agamanya seiman, seagama dengan kita. Islam dengan kita. Harta bisa dicari, kecantikan relatif, dan keturunan pun tidak menjamin juga. Nggak menjamin turunan orang baik, anaknya jadi baik. Itu Kanan, bapaknya Nabi juga, anaknya tetap aja PA. Tapi siapa yang menghancurkan berhala? Nabi siapa? Nabi Ibrahim, bapaknya Azar, tukang bikin berhala, anaknya jadi nabi. Nggak jaminan juga. Gitu, nggak jaminan juga. Ada yang bapaknya soleh, anaknya soleh. Ya adalah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ada. Seperti itu. Makanya itu nggak jaminan. Tapi paling utama, parbijatidin taribat yadak. Ini. Apa namanya? Inilah yang jadi pilihan adalah agamanya. Ntar aja istri saya suruh pakai jilbabnya nanti kalau sudah nikah. Rumah tangga bukan untuk memperbaiki, tapi memang untuk melanjutkan. Kalau memang sanggup, silahkan. Tapi kalau memang hanya untuk sebuah cita-cita angan-angan, sudah. Kalau yang memang belum, kita upayakan sekarang. Karena memang ada tahapan-tahapannya. Sudah nikah, sudah 10 tahun, tapi belum mau berhijab, belum mau menjalankan ibadah sholat, ada tahapannya. Pukul, nasihatin, pukul. Kalau udah nggak ada juga, kemudian boleh baru kita lepaskan. Sebab tanggung jawab kita dunia akhirat. Kalau memang nggak sanggup, ya lepaskan. Sebab laki-laki dituntut tanggung jawab. Istri dituntut setia. Tuh. Ini bisa kunci buat bareng-bareng nih. Coba yang ngomong laki-laki nih. Laki-laki dituntut tanggung jawab. Tidak dituntut setia. Ini modal nih. Istri dituntut setia, tapi tidak dituntut tanggung jawab. Tuh, bagi-bagi. Sama tuh, adil. Istri dituntut setia, cukup sampai dunia. Setia aja. Nggak ada tanggung jawab untuk memberi nafkah dan tanggung jawab di akhirat. Tapi seorang suami dituntutnya adalah tanggung jawab. Dunia memberikan nafkah, akhirat memberikan tanggung jawab. Makanya suami mah enggak dituntut setia. Dituntutnya juga tanggung jawab. Gitu ya, mau setuju mau enggak terserah. Ya, sebab ini memang konsepnya begitu. Ya. Nah, begitu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah berikan kepada kita keturunan yang saleh dan salehah, pasangan hidup kita yang saleh dan salehah. Ya. Nas'aluka ya Allah, kita mohon kepada Allah semoga kita semua tambah berkah umur kita, tambah berkah rezeki kita, tambah berkah ilmu kita, istiqomah kita dalam ibadah, maut kita dalam keadaan husnul khatimah. Nas'aluka ya Allah li ijabati du'a al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi infa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.